Kita akan memulai dengan Markus pasal yang ke-6. Ya, Injil Markus pasal yang ke-6. Kita akan lihat dulu itu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Sungguh Tuhan ingin kita mengenal rencananya, kemuliaan yang kekal itu dalam kehidupan kita. Markus pasal yang ke-6. Markus 6 ayat 45. Mari kita lihat firman ini supaya jadi kekuatan dalam kehidupan kita semuanya. Sesudah itu Yesus segera. Perhatikan kata ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, yaitu ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi perhatikan, yang diperintahkan cuma murid-murid. Tidak semua yang mendengar firman, karena ada 5.000 orang waktu itu yang makan roti dengan mujizat. Jadi murid-murid yang diperintahkan untuk mendahului. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi saudara, Tuhan Yesus pun berdoa. Apalagi kita harus ini, ya. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, angin badai, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Jangan tutup, saya berhenti sampai di sini dulu. Ayat 50 dan seterusnya kita akan baca berikut. Saudara, izinkan saya mengatakan kebenaran-kebenaran ini. Kasihan Tuhan, saudara. Kalau saya pakai kata ini ya, kasihan Tuhan. Apa yang kita perlu kasihani? Hampir kebanyakan orang-orang Kristen itu kalau mencari Tuhan, maaf ini jangan marah dulu, pasti kalau lagi punya persoalan. Biasanya ini ya, kasih nggak bilang semua. Lalu kalau kita lagi tidak punya persoalan, alasannya banyak kalau suruh berdoa. Sibukkah, inikah, dan macam-macam lagi. Nah, rupanya karena papa kita itu rindu kita, anak-anaknya, dan dia melihat kita ini nggak dekat-dekat dia kalau nggak punya persoalan, maka karena dia senang dekat kita, ya karena kita dekatnya kalau ada persoalan, pasti dikasih persoalan pada kita. Kira-kira ngerti nggak maksud ini? Habis kalau sedang nggak ada persoalan, alasannya banyak untuk cari Tuhan. Maka itu waktu Krismon itu gereja penuh, saudara. Orang berbondong-bondong doa malam, doa puasa, semuanya itu. Tahun Krismon itu mulai November 97 ketahuan sudah. Ternyata orang Kristen itu banyak duitnya. Kalau nggak ada Krismon nggak ketahuan. Buktinya apa? Orang-orang yang kita anggap nggak punya uang baru ketahuan. Uangnya nggak bisa dicairkan di bank itu karena dilikuidasi. Nangis yang sekaruan. Dulu katanya nggak punya uang, sekarang baru ketahuan kalau punya uang ini. Nah, papa kita akhirnya kalau model iman kita hanya dekat dia, hanya butuh dia, hanya perlu dia, kalau kita punya masalah, maka itu jangan harap kalau kita banyak masalah dalam hidup. Saya ingin pesan pada para gembala, jangan mendoakan jemaat yang punya masalah, biar saja. Biar, ini serius saya berkata. Habis nggak pernah dekat pada papanya kalau nggak punya masalah. Jadi biar supaya dekat-dekat terus sama Tuhan, nggak jauh-jauh lagi. Nah, kalau hidup iman kita bisa dekat Tuhan 24 jam penuh sehari, 7 hari penuh seminggu, dan seterusnya, maka percayalah saudara, persoalan tidak akan betah-betah kumpul kita. Sungguh. Nah, yang kita mau pelajari hari ini, persoalan, masalah, kesulitan hidup yang bukan karena dosa kita dan bukan karena kesalahan kita.
Tapi yang kita mau pelajari adalah persoalan atau masalah yang kita hadapi memang yang Tuhan izinkan. Nah, jangan banyak-banyak membahas masalah-masalah kehidupan kita yang terjadi karena dosa kita. Itu nggak usah dibahas, itu nggak usah dikhotbahi. Bertobat saja, beres nanti sudah. Katakan amin. Kalau kita kena masalah, kita punya persoalan karena dosa kita, bertobat saja, nanti beres. Maka itu para pendoa, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, saya pesan, setiap kali ada jemaat yang punya masalah, jangan langsung didoakan dulu. Kita tanya kepada Papa, anakmu ini kena masalah gara-gara apa? Kalau itu karena dosanya, harus bertobat. Kalau itu karena Tuhan mengizinkan, jangan didoakan, nanti malah Tuhan marah kepada kita. Kenapa saya punya prinsip ini? Saya punya pengalaman, saudara. Awal 80-an yang lalu, saya belum pernah melihat Tuhan semarah itu seumur hidup saya jadi anaknya. Belum pernah. Dia marah betul. Hei, saya sampai ketakutan. Kenapa Papa engkau marah seperti itu? Persoalannya apa? Ada seorang ibu datang, nangis dia. Maka saya pun berkata, kalau saya jadi ibu itu, saya pun akan nangis seperti itu. Anaknya masuk penjara karena satu kasus. Lalu dia minta supaya saya mendoakan. Ya dengan sendirinya karena saya hamba Tuhan, ya saya doakan. Begitu saya baru berdoa, betul-betul saudara, saya belum pernah lihat Papa saya marah seperti itu. Dia marah betul. Dia bilang, Daniel, kenapa kamu menghalangi aku? Hah? Itu betul saya lihat dia marah. Saya belum pernah merasakan itu. Saya tanya, Papa, apa yang saya halangi? Jangan minta aku untuk mengeluarkan anak itu dari situ. Aku yang mengizinkan dia ke situ supaya dia ketemu aku di situ. Saya berkata, Tuhan ampuni. Langsung saya amenkan doa saya. Saya bilang, Ibu minta maaf. Tuhan marah. Saya doa ini. Saya katakan, masih air mata bercucuran itu. Ibu jangan berdoa untuk minta anak ibu lepas dari penjara. Tuhan yang menyuruh dia di situ. Menangis tambah kencang, saudara, saya dengar itu. Mungkin ibu akan minta hamba Tuhan lain mendoakan. Saya nggak tahu, tapi ini pernyataan Tuhan. Jadi saya cuma doa supaya dia kuat menghadapi itu. Kira-kira 5 tahun kemudian, saudara, saya nggak ingat. Ibu ini ketemu saya lagi ketika saya kembali ke pelayanan ke tempat itu. Tapi saya sudah lupa. Dan dia berkata, Pak Daniel masih ingat nggak? Aduh, saya lupa ingat ini. Anak saya itu sekarang berhasil pekerjaannya dan dia sekarang aktif dipakai Tuhan luar biasa. Jadi dia bisa bersyukur sudah di penjara itu anaknya ketemu Tuhan. Enggak full time. Dia bisnis diberkati Tuhan juga. Lalu saya berkata kepada ibu itu, kalau begitu saksikan kebenaran ini di mana-mana. Maka itu anak-anak Tuhan, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Tidak semua masalah itu masalah. Katakan amin. Kok bisa begitu? Iya. Kalau kita sudah lihat contoh tadi, maka kita sekarang tahu. Jadi lagi sekali, kita tidak membahas masalah yang merupakan dosa kita. Itu nggak usah dibahas, nggak usah dikhotbahin, nggak usah didoakan. Itu hanya bisa bertobat. Nanti persoalannya selesai. Yang kita mau pelajari sekarang, masalah yang kita hadapi, tapi yang Papa kita suruh. Nah, perhatikan ayat 45 ini. Mereka menghadapi masalah, angin sakal, jam 3 subuh, enak-enaknya orang tidur, perahu mereka kena ombak besar. Saya mau tanya kepada saudara, ini masalah enggak? Masalah berat. Cuma ada satu di antara dua pilihan, mati atau hidup, karena gelombang begitu besar. Tapi perhatikan saudara, ayat 45. Yesus yang memerintahkan mereka masuk ke masalah itu. Katakan amin. Dia menyuruh enggak? Ya toh dia nyuruh. Maaf, jangan tersinggung. Kalau rumah tangga saudara, salah satu di antara kita sekarang ada masalah berat, maaf ya, saudara harus jujur kepada Tuhan. Dulu yang nyuruh kawin dengan orang itu siapa? Maaf, jangan marah. Kalau Tuhan nggak nyuruh, saudara mau sendiri. Habis dia dulu cakep, kaya lagi, sekarang kok jelek, bangkrut, misalnya. Nah, hal seperti itu nggak bisa dikembalikan kepada Tuhan. Karena dia tidak nyuruh saudara kawin dengan orang itu. Saudara punya masalah, cicilan kredit rumah nggak terbayar sekarang. Tanya lagi,